Oke, ini project kita udah kita rampungin, udah kita kelarin. Ini baru lagi kalibrasi peer sensornya. Ini ada water, ini ada peer. Wifi udah kita koneksikan. Nah, sekarang udah hidup. Sekarang itu kita jelasin tuh mulai dari ISP-nya dulu ya. Kita jelasin rangkaiannya dulu. Sini ada ISP-nya, sebentar. Di sini ada ISP-nya, di sini ada extension board-nya di bawah ini yang lebih banyak pin-nya. Oke. Di sini kita pakai breadboard, di sini kita pakai LED hijau dan merah. Aku lepas sementara karena silau. Jadi jelek lagi nih. Ini ada buzzer, ada LCD, water sensor dan peer sensor. Udah, itu aja. Kita nggak pakai baterai-bateraian, kita nggak pakai button karena button sama baterai itu input outputnya agak berbeda. Kalau ini colok-colok aja, kalau button sama baterai itu agak berbeda, khususnya button. Kalau baterai bisa kita akarin, cuman aku nggak saranin pakai itu karena bisa ngerusak semua rangkaian kita. Apalagi SP82 itu khususnya nggak bisa ngetoleran daya setinggi itu dari baterai 9 volt karena jadi nggak stabil ya, bisa short circuit gitu. Sekarang ini kita lihat levelnya masih 4. Kita tes dulu ya. Ini ketika kita pasang di status oke atau status normal. Oke. Ini udah kita colok. Sekarang waktunya kita tes pakai air ya. Water sensornya kita tes celup ke air, gimana reaksinya. Kita lihat sendiri aja ya, ntar bakal gimana. Oke, kita tes, kita celup. Oke, jadi responnya kayak gitu ketika udah nyampe level tertentu. Sekarang kita lap dulu. Oke, kita lap aja, dia bakalan ke level rendah lagi ya kalau ininya kering. Oke. Nah, sekarang tuh di sini kita udah lihat tadi levelnya naik, ngelonjak, status juga udah berubah, lampunya udah berubah, buzzer juga nge-trigger. Sekarang apa yang belum kita bahas? Kita belum bahas peer sensor ya. Peer sensor itu fungsinya untuk nyala dan matikan LCD ketika ada motion atau ada pergerakan. Oke, ini record terpisah by the way di hari terakhir untuk penutupannya setelah diperbaikin LED-nya sama LCD-nya, jadi biar peer sensornya lebih gampang ngebaca data. Habis itu LED-nya juga ya sesuai fungsinya lah. Fungsi utama kita kan tujuannya pakai peer dan LCD itu kan peer sensor ngidupin layar ketika ada pergerakan kan, jadi kita hemat daya gitu kan. Oke, ini udah diperbaikin, ini udah mati posisinya. Kita gerakin. Oke, ini udah hidup ya. Kita tunggu buat mati. Oke, udah mati dan udah sesuai. Ini sekali lagi. Kalau nggak bisa, kita tes lagi. Oke, gitu. Itu emang agak diberatin dikit aja, tapi udah lebih mudah daripada sebelumnya. Update aja sih. Oke, kita bakalan jelasin rangkaian. Di sini ada yang plus minus itu, yang plus PCC, yang minus itu GND atau ground. Yang S itu sinyal itu bakalan di wiringnya kuning itu bakalan connect di ini A0. A0 tuh bisa nerima sensor kayak water atau cahaya. Nah, selanjutnya yang plus itu yang VCC atau PCC kita konekin ke 3V3. Di mana sih 3V3? Ini. 3V3 tuh di sini. 3V3 tuh di sini. Ingat gak tadi warna apa? Oke, jadi konekin di sini buat dapetin sumber daya listrik. Yang GND yang merah tadi tuh, yang ini, yang kabel warna merah, kita konekin ke, sebentar, agak ngeblur. Nah, kita konekin ke G. Nah, di sini ada G ya, kita konekin tuh. Itu buat ngidupin. Kalau untuk sekedar ngidupin water sensor ini,
Untuk ngidupin sekedar water sensor ini kita cukup sambungkan plusnya ke VCC, VCC plus itu VCC ke 3V, yang minus itu ke GND atau G. Oke. Terus yang S ini sebagai sinyal kita colok ke A0 biar si ESP itu ngebaca data atau input dari water sensor nih. Oke. Selanjutnya untuk ini, yang kabel ini sama logikanya seperti yang water sensor, yang sinyal water sensor itu, cuman kita di sini pakai barisan D, ya kan? Di sini ada barisan D. Nah, di sini ada yang namanya LED hijau, sini ada LED merah. Untuk yang panjang ini namanya katoda dan yang pendek itu namanya anoda. Kalau katoda itu yang warna ini, yang katoda itu kita koneksikan ke D berapa gitu, kita lihat aja tuh, D sekitar D5 kali ya, atau D6. Nah, kalau yang ini, yang kuning, kita konekin kemana? Ke GND, ke ground. Oke, yang kuning ke ground. Sama seperti ini nih, yang hijau tua ini kita konekin ke D lain, jangan D yang masih belum terisi. Yang purple kita konekin ke ground. Sama seperti ini juga nih, ini yang oranye kita konekin ke D yang kosong, yang hitam kita konekin ke GND itu. Oke, untuk secara rangkaiannya aja mungkin di breadboard kayak gitu aja. Yang katoda atau yang kakinya lebih panjang itu pakai sinyal D, yang pendek itu yang belakang berarti pakai kuning itu ke ground gitu. Sama tuh ini juga yang pendek yang di kiri, yang panjang di kiri, yang pendek di kanan. Yang panjang pakai purple connect ke D, yang pendek pakai purple connect ke G. Sama ini juga yang panjang di kiri, yang pendek di kanan. Kita buka. Oke, kelihatan ya? Kita colok lagi. Oke, yang panjang pakai oranye ke D, yang pendek pakai G ke ground. Oke, kita lanjut ke sini. Untuk LED ini perlu 4 input VCC GND untuk kelistrikan, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal masukin ke barisan VCC dan GND. Yang beda tuh untuk ini tuh ada yang namanya SDA, SCL. SDA itu untuk penerimaan data utama, penerimaan data 1, SCL penerimaan data 2. Kita inget nih wiringnya warna coklat dan hitam. Oke, kita pindahkan. Sekarang kita buka boardnya nih. Nah, tadi wiring SD SCL nya coklat dan hitam. Coklat dan hitam terhubung di D2 dan D3. Nah, itu wiringnya. D2 dan 3 itu untuk menerima data, menerima dan mengirim data ke LCD. Nah, sebenarnya semua sistemnya itu sama aja gitu kan. Semua sistemnya itu sama aja. Yang beda tuh apa sih? Yang beda tuh cara inputnya suatu perangkat. Misalnya ini 4, ini 3, ini 3 gitu kan. Nah, terus ini tuh pakai 2 itu tuh karena ya biar ngirim datanya lebih ini aja, lebih presisi kan. Nah, sekarang ini tuh ada peer sensor. Di sini nggak ada tulisannya, tapi seingat aku rangkaiannya sama. Ini kita cek 3V, yang putih di D5, yang purple G. Oke. Oke, back. Nih kita habis aku baca nih di sini, kita zoom dulu ya. Nih. Ingat wiringnya warna apa? Purple, putih, hijau. Purple, putih, hijau. Oke.
kita mulai dari purple itu untuk 3V, oke, purple. Lalu yang warna putih untuk menerima sinyal ke ESP nya di D5, dan yang hijau itu untuk G, ground. Nah itu barisan nama putih. Nah ini dia, yang putih itu yang untuk lain, yang penting di G. Nah jadi kesimpulannya apa? Untuk wiring itu sebenarnya kayak sama aja, diulang-ulang aja gitu kan. Misalnya ada mau sensor lain, ya kita cari aja di slot D lain gitu kan. Di D lain misalnya kita mau masukin sensor DHT kan, kita masukin di satunya di D, misalnya di D1, VCC GND nya ya sama barisan VCC itu misalnya 3 volt, kita masukin ke 3 volt, GND nya kita masukin di barisan G. Nah untuk rangkaian kira-kira gitu aja lah ya, nanti kita bakalan pindah ke codingan. Oke.